sama oknum Habib, sama ente yang katanya Muhyiddin. Ini maksudnya oknum Habib buat makam palsu. Ini maksudnya apa? Siapa itu Muhyiddin? Habib di tengah situasi yang sekarang lagi inflasi Habib, kayaknya bagian ini viral nanti. Biarin aja. Habib itu artinya orang yang dicintai dan mencintai. Mengklaim sejarah kalau tidak ada Habib, Indonesia tidak akan mengenal Islam. Kalau tidak ada Habib, Indonesia tidak akan mengenal agama, tidak akan mengenal Allah, tidak akan mengenal Rasulullah. Ini kalau ada oknum Habib tidak seperti ini kebohongan besar, ribu kita semua. Kenapa? Buka sejarah. Para habaib dari Yaman datang abad ke-19. Siapa yang mengatakan Belanda di dalam sejarah perjalanannya ada pernah mendukung perjuangan Indonesia untuk merdeka? Karena mereka kerjanya di Belanda, termasuk Habib Uthman bin Yahya, dan termasuk juga Rabitatul Alamiyah, organisasi di abad dan diresmikan oleh Belanda. Saudara-saudara sekalian, dinyatakan adalah Belanda. Saudara-saudara sekalian, datangnya abad ke-19, pertama kali habaib datang abad ke-19. Jadi kalau seumpama ada habaib yang mengatakan, oh Indonesia sudah kita kali Habib dari abad ke-3, dari abad ke-2, itu bohong. Karena ada dalam sejarah yang datang di Indonesia abad ke-4, abad ke-5, abad ke-9, mendirikan keraton-keraton kesultanan Islam. Itu bukan Habib dari Yaman, itu adalah para sayyid keturunan Sayyidina Husain dan Sayyidina Hasan yang berasal dari Hijaz, bukan berasal dari Hadramaut. Itu yang anda catat. Itu adalah pembohongan pembelokan sejarah. Betul? Saudara-saudara sekalian, subhanallah. Pada waktu habaib datang di abad ke-19, zamannya Basyir Asy'ari, zamannya Bawa Al-Hasbullah. Pada waktu mereka baru pertama kali injek di Tangerang, di kakinya injek di Tangerang, Indonesia sudah mengenal Islam ratusan tahun. Indonesia sudah punya kerajaan Islam Kalimantan. Indonesia sudah punya kerajaan Islam Mataram Islam. Indonesia sudah punya kesultanan Sabon Islam. Indonesia sudah punya kesultanan peradaban, kesultanan Demak Islam. Indonesia sudah memiliki kesultanan Pajak Islam, bahkan Majapahit Islam. Indonesia sudah memiliki kesultanan Banten Islam. Indonesia sudah memiliki Samudra Pasai kesultanan Islam. Indonesia sudah memiliki, jadi itu adalah kesultanan Bengkulu Ternate Islam. Sudah memiliki kesultanan Bone Sulawesi Islam. Bahkan pulau-pulau Maluku sudah didirikan oleh para sayyid asal dari Hijaz, bukan dari Hadramaut, bukan dari Yaman. Mereka adalah keturunan Sayyidina Hasan dan Husain, bersatu yaitu dakwah Islam dengan cara adat budaya, termasuk mendirikan kesultanan Islam di seluruh Nusantara. Jadi berapa ketika habaib datang abad ke-19, Indonesia bukan sekedar mengenal Islam, tapi Indonesia sudah memiliki peradaban Islam yang lebih hebat daripada peradaban Habib yang ada di Yaman. Jadi kalau seumpama ada habaib yang bilang begitu, berarti pembohong itu. Jangan diikuti, itu nggak benar. Betul. Ini dalam rangka melemahkan posisi kalian sebagai pribumi. Mereka seolah-olah paling hebat, mereka seolah-olah paling berjasa di Indonesia. Padahal pada waktu zamannya Belanda, fatwa ulama-ulama mereka melemahkan perjuangan Indonesia. Para pejuang Indonesia dikafir-kafir, disesat-sesat, dianggapnya pemberontak yang tidak ada harganya, dianggapnya memberontak pemerintah yang sah, memberontak Belanda, karena mereka semua jadi budak-budaknya Belanda. Pasca kemerdekaan, bukannya mereka ikut ke NKRI, malah barang menyatunya apa dengan Partai Komunis Indonesia, termasuk TNI, namanya Ahmad Al-Aini, ada termasuk Jumlah Barali, termasuk adalah salah seorang tokoh Habib yang ada di Kalimantan, yaitu bangsanya Barat.
Ini ada yang mengatakan, itu ada beberapa, itu termasuk YNU itu mengatakan, Gus itu waktu sambutan mengatakan bahwa ini lebih ribut katanya di dunia maya tentang pemalsuan makam. Akhirnya saya bantah, Kiai, bukan dunia maya, dunia nyata. Kenapa? Ya bagaimana buat makan di medsos? Tidak bisa buat makan di medsos. Ibu-ibu bisa buat makan di medsos. Di HP buat makan bisa nggak? Jadi kalau ada isu makam itu berarti dunianya nyata apa maya? Makam yang ada di Brebes, makam palsu yang ada di Brebes, alhamdulillah sudah dibongkar. Tapi yang jadi agen orang sekitar masih tahu itu. Kata gurunya itu masih ada katanya. Itu ada makam asli, ada seorang waliullah. Itu dibongkar, dipacul, dimakam, dibongkar, itu nggak ada isinya. Itu termasuk saudara-saudara di Probolinggo ada 4 makam buatan oknum Habib. Itu makamnya makam palsu. Begitu ada isu tentang Imaduddin masalah nasab, termasuk juga isu pemalsuan makam, masyarakatnya bergerak bersama Pak Kuhutnya, bersama Pak Kuhut dan Pak Camatnya, dan bersama dengan Kapolsek mengatakan begini, jangan-jangan makam di pinggir saya, di desa saya juga, di desa kami juga, di desa kita juga palsu. Kenapa? Karena ini yang membuat oknum Habib. Kata oknum Habibnya mengatakan ini makamnya Habib ini begini hal ini Habib ini begini hal ini. Ada 4 makam, katanya wali kutub pesawat nggak bisa lewat, kalau lewat pasti hancur. Masya Allah, jangan-jangan palsu. Untung masyarakatnya sadar, untung masyarakatnya itu adalah responsif, untung masyarakatnya ngerti, untung masyarakatnya bagus. Akhirnya mereka kemudian bersama Kapolsek, bersama Pak Kuhut langsung datang ke makam itu, berantem itu dengan kuncinya, karena kuncinya merasa dia diamanati oleh Habibnya. Akhirnya kuncinya ditarik, makamnya dibongkar. Kenapa makamnya dibongkar? Bagaimana saudara-saudara kalian? Begitu dibongkar, ternyata makamnya kagak ada isinya. Ini saya mau tanya nih sama oknum Habib, sama ente yang katanya Habib, ini maksudnya oknum Habib buat makam palsu, ini maksudnya apa? Siapa itu Habib? Apa maksudnya membodohi orang Indonesia? Saya tahu ada beberapa. Apa maksudnya membodohi orang Indonesia? Saya tahu ada beberapa oknum Habib itu di daerah Losari membuat makam di pinggir rumahnya, itu nggak ada isinya, dan mereka dia mengaku itu nggak ada isinya, hanya untuk ziarah saya aja. Ini sekarang ini ajaran siapa ini? Masya Allah, makanya di sini ekor cerdas. Benar-benar, subhanallah. Ada di Rembang. Saya mencerita di Rembang. Insya Allah nanti juga saya bersama. Laporannya apa? Kayak ini sudah telepon saya. Nangis-nangis, kirim di foto, dikirimin. Ada sebuah kuburan dibuat oleh oknum Habib. Kuburan itu oleh masyarakat setiap malam Jumat itu sudah disiarai ratusan orang. Dibohongin sama oknum Habib itu bahwa ini makamnya waliullah, wali kutub. Siapa yang berdoa di sini bakal pasti dikabul oleh Allah. Seolah-olah ini wali kutub ini mengalahkan wali Songo, mengalahkan wali-wali yang ada di Tangerang, yang ada di Banten, mengalahkan wali-wali yang ada di Jawa Barat, Aceh, dan Bangsa yang ada di Jawa Barat. Seolah tak ada apa-apanya. Orang pada ziarah semua situ. Kiainya nelfon saya karena laporan dengan masyarakatnya. Saya sempat sok. Gus, ini mohon maaf Gus, ini kuburannya Gus, ini harus tetap diberesin supaya masyarakat tidak bersesat. Kenapa Kiai? Itu Gus yang dibuat oleh oknum Habib makam itu bukan makam Gus, itu tempat pembuangan tai sapi. Astagfirullah. Menurut kalian sesat apa kagak pada kayak gini? Menyesatkan apa kagak? Dibiarin apa diberesin? Dibiarin apa diberesin? Didiamin apa dilawan? Subhanallah. Kuburan itu Kiai, gundukan tanah itu tempat pembuangan sapi oleh oknum Habib, dibuat masjid, dibuat kuburan, disiarai sama orang. Oknum Habibnya bohong di depan orang, katanya ini wali kutub. Orang semua tahu itu tidak ada kuburannya, dan itu adalah tempat pembuangan tai sapi. Saya tanya, ini oknum Habib buat makam di situ, kagak tanya sama sesepuhnya. Bukan di situ adalah tanahnya, adalah tanah tempat pembuangan sapi. Bohong atas nama wali kutub, bohong masyarakat. Saya tanya jawab ente, maksudnya apa? Mana buktinya?
Jangan begitu jadi orang. Betul betul. Betul betul. Yang melek, subhanallah, saya kaget betul. Dan di Brebes itu banyak. Bahkan dalam satu daerah ada 211 makam palsu. Sekarang untuk banyak sejarah dibelokkan, subhanallah. Maka tugasnya kita sangat banyak. Makanya saudara-saudara kalian, dan kita pada waktu itu tidak ada ketegasan dari pemerintah dan tidak ada ketegasan daripada Jamiah Nahdlatul Ulama secara struktural. Maka kita orang-orang Nahdlatul Ulama yang kultural bergerak bersatu dalam laskar yang disebut Laskar Bersatu Nah, organisasi dan perjuangan Wali Songo Indonesia itu adalah perjuangan keilmuan. Faham? Dalam rangka memberesi dan terberesi satu-satu. Kalau sudah mengajak perang-perang, kenapa? Karena ini sudah gak karuan itu menghancurkan tanah air. Betul betul. Betul betul. Kalau sumpah mau ngajak damai, diberesin yang benar. Kita tidak ngajak berikut. Beresin yang benar. Akui yang bapak itu gak benar. Setelah diakui bahwa tidak benar, beresin itu. Yang namanya makam-makam palsu. Ngomong orangnya bahwa itu makam palsu. Karena itu masyarakat itu sudah antusias pada ziarah. Ini nanti dosanya siapa yang nanggung di depan Allah. Saya yakin Habibnya juga nggak bisa nanggung. Kalau ada dia Habibnya nanti yang nanggung di depan Allah. Goblok ini namanya. Bisa nanggung di depan Allah. Jangan. Betul. Kadang-kadang ada untuk Habib apa namanya mengaku apa namanya ini saya itu adalah menjamin masuk surga. Tidak bahkan masuk neraka. Subhanallah. Emang neraka surga itu milik Habib. Neraka surga milik Allah, milik Habib. Milik Rasulullah juga bukan milik Allah. Kalau seumpama milik Rasulullah, tidak akan ada Rasulullah menangis umatnya karena masuk neraka. Rasulullah menangis 4 hari ketika malaikat Jibril datang. Kata malaikat Jibril, tingkatan nomor 7 daripada neraka jahanam itu dibunuh oleh umatmu. Umat panjenengan ya Rasulullah pingsan. Rasulullah masuk ke kamar 4 hari. Sujud kepada Allah, sambil umat ini selamatkan umat saya. Kalau seumpama itu yang menjadi neraka miliknya Rasulullah, tidak ada riwayat Rasulullah menangis umatnya. Itu artinya Rasulullah pun sangat sulit bagaimana caranya menyelamatkan umatnya kecuali berdoa kepada Allah, karena Rasulullah tahu bahwa neraka itu adalah miliknya Allah. Jadi kalau jadi Habib sudah ngaku cucunya Rasulullah, jamin masuk surga, kemudian itu sampai tidak akan masuk ke neraka. Jaminannya ini apa? Jangan nyalam agama ini, jangan dirusak. Betul. Kalau orang begitu, orang jahil tuh kayak begitu. Udah menjahil, udah bohong, menjahil atas dasar apa itu? So, kalau seumpama ada oknum Habib mengatakan itu bongkar, siapa yang menjamin orang itu ziarah ke sini? Berdosa siapa yang menjamin? Kalau sebab oknum Habib itu saya menjamin depan Allah, berarti itu orang bodoh.